Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul.
lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memakut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatannya daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Makmre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan
kuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang kaya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian 49 mengenai Yakub memberkati anak-anaknya. Ketika Yakub mendekati saat kematiannya, ia mengumpulkan anak-anaknya dan bernubuat mengenai kehidupan masa depan mereka dalam maksud penebusan Tuhan. Semua berkat dan kutuk tergantung pada hubungan pribadi keturunannya dengan Tuhan. Yakub memberkati setiap anak lelakinya, lalu membuat prediksi mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan mereka. Cara hidup anak-anaknya sangat berperan penting dalam pemberkatan serta nubuat oleh ayahnya. Masa lalu sangat mempengaruhi masa kini dan masa depan. Jadi kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Ayat 4 mengenai Ruben. Anak sulung seharusnya menerima warisan ganda. Tetapi Ruben kehilangan hak istimewanya. Sebab pada masa mudanya ia tidak dapat diatur, tidak hormat kepada orang tua dan Tuhan, tidak dapat dipercaya, bahkan sampai melakukan perzinahan dengan salah satu gundik ayahnya. Yakub tidak dapat memberikan berkat kesulungan kepada Ruben yang berperilaku tercela. Saudara, ayat 7 mengenai Simeon dan Lewi. Kutukan Yakub atas Simeon dan Lewi karena tindakan mereka. Sikap mereka sangat kejam. Marah mereka sangat tidak terkendali. Karena sikap berpihak kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh suku Lewi dalam peristiwa anak lembu emas, kutukan itu dihapuskan dan kedudukan yang terhormat serta berkat diberikan kepada mereka. Tercatat di dalam Keluaran 32, Imamat 25, Ulangan 10. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kutukan dapat dihapuskan dan disingkirkan jika seseorang mau bertobat dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-8 sampai 12 mengenai Yehuda. Yehuda telah menjual Yusuf sehingga Yusuf harus menjadi budak. Dan Yehuda juga menipu banyak orang, menipu menantu perempuannya. Mengapa ayahnya Yakub memberkati dia? Sebab Tuhan telah memilih Yehuda untuk menjadi nenek moyang dari garis keturunan raja-raja Israel. Ini disebabkan karena karakter Yehuda di dalam Kejadian 44 telah berubah secara drastis. Dia menjadi orang yang memiliki karakter yang diperbaharui, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Garis keturunan Yehuda akan menurunkan Mesias yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Selanjutnya di ayat 18 mengenai perkataan
Yakub atau Israel kepada anaknya Dan. Ayat 18. Aku menanti-nantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan. Di ayat ini Yakub sedang menekankan kepada anaknya Dan bahwa Dan akan menjadi seorang pemimpin yang kuat hanya bila ia percaya sungguh kepada Tuhan. Bukan percaya kepada kekuatan dan kemampuannya secara manusiawi. Orang yang kuat, yang menarik, yang berbakat seringkali lebih percaya kepada kemampuan dirinya daripada kepada Tuhan. Padahal semua karunia berkat-berkat itu bersumber dari Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita ingat selalu untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua kesempatan, kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan selalu rendah hati dan giat melayani Tuhan. Selanjutnya di ayat 23 sampai 24, ayat-ayat ini merayakan saat Tuhan menyelamatkan Yusuf. Ketika musuh-musuh menyerangnya, Tuhan menyelamatkan Yusuf. Kalau saat ini kita sedang berjuang, jangan lupa bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan mampu menolong kita menghadapi apapun. Sebab itu sungguh-sungguhlah berharap kepada kasih dan kuasa Tuhan. Milikilah iman yang besar kepada Tuhan kita, Allah pencipta langit dan bumi. Dan jangan bersandar kepada pikiran atau kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.